aku Debbie Herika Pratiwi, balik lagi ke channelku. Seperti biasa, di sini aku mau sharing mengenai kesehatan untuk teman-teman semua. Dan sebelum lanjut, buat teman-teman semua yang suka dengan topik pembicaraan aku dan menyukai channelku, jangan lupa subscribe channel ini supaya aku makin semangat untuk bikin video. Share ke teman-teman yang lain juga supaya ilmunya semakin bermanfaat untuk yang lainnya. Oke, kali ini aku mau membahas mengenai pemeriksaan profil lipid atau mungkin dikatakan dengan lemak dalam darah. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah pertama untuk menghindari penyakit resiko jantung. Yang kedua untuk mengetahui kadar lemak yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga untuk menghindari komplikasi. Dan yang keempat juga untuk mengontrol atau melihat efektivitas pengobatan dari seseorang. Nah, kapan sih pemeriksaan ini perlu dilakukan? Pemeriksaan ini perlu dilakukan sebetulnya untuk pemeriksaan cek kesehatan berkala atau medical check up ya. Boleh dilakukan di 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Yang jelas pemeriksaan ini juga penting. Apalagi untuk teman-teman yang berusia 35 atau 40 tahun ke atas gitu. Kemudian juga untuk yang memiliki resiko penyakit turunan atau untuk orang tuanya yang punya riwayat penyakit jantung, penyakit hipertensi atau diabetes, sebaiknya itu dilakukan pemeriksaan ini. Dan juga yang memiliki penyakit hipertensi dan diabetes juga perlu dilakukan pemeriksaan profil lemak ini juga gitu. Selanjutnya di sini aku mau kasih tahu juga untuk parameter profil lemak ini. Parameternya itu ada 4, bukan hanya kolesterol total aja ya. Jadi jangan salah untuk teman-teman semua. Kalau pemeriksaan profil lemak ini atau lengkap ini sebaiknya dilakukan 4 parameter. Yang pertama jelas kolesterol total. Nah, yang kedua itu ada namanya pemeriksaan HDL kolesterol, ada LDL kolesterol dan trigliserid. 4-empatnya ini perlu dilakukan gitu. Jangan cuman kita suka periksa kolesterol total atau yang mungkin banyak di luar sana yang pakai stick itu namanya kolesterol total. Sedangkan 3 parameter yang lainnya itu tidak dilakukan gitu. Nah, sebelum membahas satu-satu dari parameter ini, aku mau menjelaskan juga mengenai kolesterol. Kolesterol itu baik untuk tubuh kita dan memiliki fungsi di mana kolesterol ini adalah lemak yang diproduksi di dalam tubuh. Biasanya sih dipengaruhi dengan faktor makanan juga gitu. Dan punya fungsi yaitu pertama untuk membentuk sel-sel dalam tubuh, juga untuk membantu produksi hormon, untuk membantu pencernaan kita gitu. Dan satu lagi untuk membantu produksi vitamin D. Jadi jangan salahkan kolesterol, karena kolesterol itu sebetulnya penting untuk tubuh kita ya. Selanjutnya juga si kolesterol ini memiliki 2 jenis, yaitu kolesterol baik dan kolesterol jahat. Tapi kita sebut kalau untuk bukan bahasa ilmiah, kita sebut dengan kolesterol baik ini adalah HDL atau singkatan dari High Density Lipoprotein. Si HDL ini memiliki fungsi untuk meluruhkan atau membawa kolesterol jahat atau LDL kolesterol ke hati untuk dihancurkan gitu. Jadi dia punya fungsi yang baik. Sedangkan yang satu lagi yaitu kolesterol jahat atau dikatakan dengan LDL kolesterol, di mana singkatan dari Low Density Lipoprotein. Nah, si LDL ini juga punya fungsi yaitu menyebarkan lemak ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh darah.
Tetapi apabila dalam keadaan tinggi, biasanya si LDL ini bisa menyebabkan penumpukan pada arteri atau yang disebut dengan arteriosklerosis. Nah, si arteriosklerosis ini juga kan bisa menyebabkan stroke, kemudian jantung koroner, banyak ya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan trigliserid atau trigliserida. Itu adalah lemak yang dihasilkan dari makanan yang kita makan. Biasanya juga bisa jadi dari karbohidrat yang kita makan gitu. Kenapa? Karena apabila gula dalam keadaan banyak dalam tubuh kita kemudian menumpuk, akan dirubah menjadi lemak. Si lemak ini disimpan oleh tubuh yang dikatakan dengan trigliserid ini, dan fungsinya adalah sebagai cadangan apabila tubuh kita sedang membutuhkan energi tapi tidak ada suplai dari luar atau tidak ada cadangan makanan dari luar, maka lemak inilah yang akan dirubah menjadi energi, seperti itu. Jadi si TG ini tuh juga penting ya di dalam tubuh kita. Jangan menganggap remeh kalau misalkan ada yang bilang aduh TG aku tinggi gitu. Nah, sebetulnya TG tinggi itu bisa dari faktor makanan kita yang tidak dijaga. Sekarang aku akan bahas mengenai nilai normal dari pemeriksaan yang tadi udah disebutkan. Kita review ya. Untuk pemeriksaannya itu ada yang pertama kolesterol total, kedua HDL kolesterol, yang ketiga LDL kolesterol, dan yang keempat adalah trigliserid. Nah, empat-empatnya ini memiliki nilai normal karena yang sudah tadi aku sebutin. Kalau sebetulnya empat-empatnya itu diperlukan juga oleh tubuh kita gitu, tapi ada batas normal yang perlu kita waspadai gitu. Kalau untuk kolesterol itu batas normalnya adalah kurang dari 200 mg per desiliter. Kemudian kalau untuk HDL itu baik di dalam tubuh ketika lebih dari 60 mg per desiliter. Apabila kurang itu dikatakannya kurang bagus ya. Jadi HDL-nya itu kurang gitu. Sedangkan yang LDL adalah batas normalnya kurang dari 100 mg per desiliter. Jadi ini untuk HDL dan LDL ini kebalikan ya. Tadi kalau HDL itu semakin tinggi itu bagus, kalau LDL itu kalau semakin rendah itu bagus gitu. Selanjutnya yang keempat adalah trigliserid. Trigliserid adalah punya batas normal yang berbeda dari tiga yang tadi. Biasanya diklasifikasikannya untuk kurang dari 150 itu dalam batas normal. Sedangkan kalau dari 150 sampai 200 mg per desiliter itu dikatakan dengan batas tinggi. Sedangkan untuk yang di atas 200 itu dikatakan dengan tinggi. Nah, kita kaitkan dengan penyakit-penyakit yang sekarang banyak dialami oleh orang-orang ya, yang disebabkan oleh tadi lemak yang udah kita bahas. Apabila lemak-lemak yang tadi kita bahas dalam keadaan atau dalam batas yang tidak normal atau dislipidemia dan juga bisa dikatakan hiperlipidemia, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang menakutkan. Yang pertama bisa menyebabkan gangguan jantung atau jantung koroner. Yang kedua bisa menyebabkan stroke. Yang ketiga bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal gitu. Dan yang terakhir bisa menyebabkan komplikasi. Benar-benar takut ya kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol tadi hasil dari pemeriksaan lemak kita. Dan jangan takut juga buat teman-teman semua, pemeriksaan ini tuh bukan untuk menakuti kita, tapi pemeriksaan ini tuh untuk warning apakah lemak dalam tubuh kita ini sudah seimbang atau belum. Tetap harus melakukan pemeriksaan ini ya, minimal ya 1 tahun sekali lah gitu ya. Selanjutnya juga kita evaluasi hasilnya apakah ada yang tinggi atau tidak. Kemudian juga apabila ada yang tinggi segera kita
konsultasikan ke dokter terdekat dan juga bisa merubah pola hidup kita. Karena kalau untuk penyakit-penyakit yang tadi atau resiko-resiko yang tadi itu bisa dicegah melalui pola hidup gitu. Jadi pola hidup kita pertama harus makan yang rendah lemak. Boleh makan yang lemak-lemak tapi sebaiknya jangan terlalu berlebihan. Dan yang kedua juga jangan mageran. Biasanya yang anak-anak zaman sekarang ini banyak makan dan malas gerak. Sebaiknya diatasi dengan olahraga rutin atau melakukan aktivitas. Jangan sampai duduk terus. Nah, itu juga bisa menyebabkan obesitas kan ya. Kemudian yang ketiga, mengontrol berat badan. Jangan sampai berat badan kita ini berlebihan atau yang disebutkan tadi obesitas. Sekian informasi dari aku. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa juga share ya mengenai pemeriksaan ini, atau barangkali ada yang mungkin bisa didiskusikan di kolom komentar, dan aku juga minta maaf mungkin ada yang kurang jelas. Terima kasih. See you on next video. Bye bye.